Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, solihah, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah sampai hari ini di tengah musibah atau wabah yang Allah berikan, ya, ujian untuk kita semua, yaitu berupa virus corona, Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, ya, untuk berada di orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, ya, alhamdulillah. Nah, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, khair, solihah. Alhamdulillah di minggu ini Ustazah masih bisa menyampaikan materi Akidah Islam kelas 3 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, alhamdulillah di minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, yaitu masuk pembelajaran 2, Allah Maha Mengatur. Nah, khair, di minggu lalu Ustazah sudah sampaikan yaitu Allah Maha Mengatur, yaitu materinya minggu lalu itu hal-hal yang Allah atur. Di situ ada alam semesta, ada manusia, dan juga kehidupan. Nah, untuk minggu ini kita akan masuk ke materi kewajiban menaati aturan Allah. Nah, di dalamnya nanti ada materi sanksi jika tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, solihah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan juga kita diberikan pemahaman dan keberkahan dalam mempelajari ilmu akidah Islam ini. Mari kita angkat tangannya, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga dengan diawali berdoa, pembelajaran hari ini Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan, serta kita semua yang menyimak video ini diberikan tambahan ilmu dan juga pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik, solihah. Kita akan langsung masuk ke materi, yaitu tentang taat pada aturan Allah. Nah, taat artinya patuh. Jadi, taat pada perintah Allah berarti patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aturan yang Allah berikan pasti baik bagi manusia. Jadi oleh karena itu seharusnya kita mengikuti dan taat pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah memberikan aturan atau larangan, itu pasti ada manfaatnya, pasti ada hal baiknya. Walaupun menurut manusia itu buruk, tapi belum tentu menurut Allah itu buruk. Karena apapun yang sudah Allah berikan atau aturan yang sudah Allah berikan itu pasti baik bagi manusia, ya. Misalnya ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka kita harus taat, yaitu kita harus sholat. Contohnya misalnya Allah mewajibkan hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka kita sebagai hamba yang baik, sebagai umat muslim yang baik atau yang beriman, kita harus melaksanakan perintah Allah tersebut, yaitu melakukan sholat 5 waktu. Lalu Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, yaitu puasa wajib 1 bulan penuh. Nah, maka kita harus melaksanakannya. Nah, bagaimana jika
kita tidak melaksanakan, kita akan berdosa. Nah, Allah juga memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan, misalnya orang yang sakit, ya, ibu yang baru melahirkan dan menyusui, itu Allah berikan keringanan, atau orang yang sudah lanjut usia. Tapi ketika orang yang sakit atau ibu menyusui itu nanti sudah tidak menyusui atau sakitnya sudah sembuh, maka diperbolehkan membayar puasanya di hari-hari setelah bulan Ramadan. Nah, kalau untuk orang yang sudah lanjut usia, maka diperbolehkan membayar fidyah atau memberikan sedekah kepada fakir miskin, ya. Jadi tidak apa-apa, Allah memberikan keringanan, ya. Nah, maka dari itu kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan ataupun juga kemampuan, kita harus melaksanakan puasa tersebut. Nah, anak-anakku soleh-solihah, walaupun masih kelas 3, kalian harus sudah mulai belajar berpuasa di bulan Ramadan. Nah, misalnya ada lagi, Allah melarang kita untuk berbuat curang. Nah, contohnya seperti apa berbuat curang itu? Misalnya ketika ujian kita mencontek, ya, sama ustadz dan ustazah ketika ujian sudah disampaikan. Tidak boleh mencontek, melihat buku atau melihat jawaban temannya. Nah, tapi kita curang, kita melihat buku dan juga melihat jawaban teman. Nah, itu adalah perbuatan yang curang. Nah, kalau kita melaksanakan perbuatan itu berarti kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jika ada manusia yang melanggar perintah Allah, misalnya contohnya tidak melaksanakan sholat, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak jujur, atau berlaku kasar, atau juga tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Nah, maka Allah akan memberikan hukuman pada mereka. Apa hukumannya? Yaitu mereka akan diberikan dosa. Nah, jika dosa itu terus-menerus dia lakukan, atau dia terus-menerus melanggar aturan Allah, Allah akan membenci orang tersebut. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang dibenci Allah, ya. Karena kalau Allah sudah membenci kita, Allah sudah menjauh dari kita, maka di akhirat apa yang kita dapatkan? Yaitu siksa yang amat pedih, yaitu api neraka. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut, ya. Khair, itu taat pada aturan Allah, beberapa contoh dan perbuatan taat pada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khair, solih-solihah, ternyata banyak peristiwa atau kejadian manusia yang melanggar aturan Allah. Nah, mereka diberi hukuman yang keras dari Allah di dunia dan di akhirat. Siapa contohnya? Nah, contohnya itu adalah Fir'aun. Nah, kalian ingat Fir'aun? Nah, Fir'aun itu adalah seorang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi Fir'aun itu adalah contoh manusia yang tidak mau taat pada perintah Allah. Nah, seperti apa? Dia itu tidak mau mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang patut disembah. Malah Fir'aun itu mengakui dirinya adalah sebagai Tuhan, dan dia mengakui bahwa dia itu harus disembah, memerintahkan penduduknya atau masyarakatnya untuk menyembah dia. Nauzubillahi min zalik. Nah, akhirnya karena ketidaktaatan Fir'aun kepada Allah, kepada aturan Allah, Allah menghukumnya dengan sangat keras, ya. Ketika di dunia, Fir'aun Allah tenggelamkan di lautan, ya kan? Dengan pasukannya. Akhirnya dia meninggal. Nah, belum lagi nanti di akhirat. Nah, Fir'aun Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik, ya. Itulah contoh orang-orang atau manusia yang melanggar atas aturan Allah. Nah,
Allah akan langsung perlihatkan betapa kerasnya hukuman Allah di dunia maupun di akhirat. Nah, ternyata di Al-Quran juga banyak kisah seorang manusia yang melanggar aturan Allah selain Fir'aun. Nah, ada juga seorang manusia yaitu yang bernama uh, kisah Korun. Nah, siapa yang pernah dengar kisah Korun? Nah, ada namanya Korun ya, sering disebutnya dengan Korun atau kisah Korun. Nah, Ustazah akan bacakan ya. Silahkan kalian simak dengan baik ya. Kisah Korun yaitu kisah manusia yang melanggar aturan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata-kata Korun tentu tidak asing lagi di telinga kita, dan yang sering kita dengar adalah ada kalimat namanya harta di depannya. Jadi harta karun ya, harta korun. Nah, sampai sekarang itu harta karun itu kalimat atau kata harta karun masih sering digunakan ya. Dan sebetulnya korun adalah sosok manusia yang pernah hidup di muka bumi ini yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kekayaannya sangat berlimpah. Nah, ternyata kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'an supaya menjadi contoh atau pembelajaran atau hikmah bagi seluruh umat manusia. Baik, nah, Korun adalah seorang lelaki kaya raya di masa Nabi Musa alaihi salam. Nah, dia juga dikenal dengan Raja Fir'aun. Ia tak hanya berharta tetapi juga berilmu yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan Korun adalah sepupu Nabi Musa. Ia juga merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Korun sering disebut dengan Munawwir. Mengapa disebut Munawwir? Karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Korun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan salah satu dari 70 laki-laki yang terpilih dari kaum Nabi Musa untuk memohonkan taubat kepada Allah karena patung lembu yang disembah oleh kaum Nabi Musa. Nah, tidak hanya ilmu agama, Korun juga memiliki kelihayaan dalam menjalankan usaha. Ia menguasai berbagai jenis usaha, bahkan mengetahui trik investasi yang menguntungkan dan jalur perdagangan internasional yang strategis. Meskipun Korun merupakan sepupu Nabi Musa, ia juga menjadi salah satu pendukung dan penyokong Fir'aun pada masa itu. Hal ini dilakukan agar dia tetap menduduki atau posisi yang strategis dalam bisnisnya, ya. Mengingat saat itu Fir'aun adalah raja yang berkuasa bagi kaum Bani Israel, maka tak heran bila Korun mempunyai harta yang sungguh berlimpah. Ia memiliki puluhan hingga ratusan gudang harta. Nah, Ibnu Katsir, yaitu beliau seorang penafsir Al-Quran, menyebutkan bahwa kunci-kunci gudang harta Fir'aun itu bahkan sangat berat dipikul, meskipun oleh orang-orang yang kuat sekalipun, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 76. Nah, kita lihat ya, ini gambaran atau ilustrasi kunci-kunci harta kekayaan Fir'aun. Nah, disebutkan kunci-kunci gudangnya itu dibawa oleh 60 keledai. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa kunci-kuncinya dibawa oleh 40 laki-laki yang sangat kuat. Nah, bahkan pakar-pakar bahasa menggambarkan orang yang memikul pun terengah-engah hingga tubuhnya miring karena menahan beban beratnya kunci-kunci harta Korun. Namun siapa sangka
Di balik ilmunya yang tinggi dan hartanya yang berlimpah, Korun justru termasuk orang-orang yang munafik. Jadi harta bendanya berhasil membutakan mata hatinya. Banyak orang yang soleh menasehati dan memperingati Korun atas kesombongannya. Namun ia mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapatkan dari ilmu dan usahanya, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini tergambar dalam perkataannya seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Qasas. Qarun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Nah, itu adalah perkataan Qarun yang Allah gambarkan di surah Al-Qasas ayat 78. Nah, akhirnya pada suatu hari keluarlah Qarun. Ia melewati kaum Bani Israel dengan pakaian dan harta yang mewah. Ia juga diikuti oleh para pembantu dan budak yang siap siaga melayaninya. Harta kekayaan Korun sungguh membuat orang-orang iri. Mereka berkata, "Semoga kita memiliki harta yang berlimpah seperti Korun. Sungguh Korun benar-benar orang yang beruntung." Namun, orang-orang yang berilmu dan soleh menimpali mereka. "Hei, celakalah kalian apabila mengharapkan harta seperti yang dimiliki oleh Korun. Sesungguhnya pahala Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan pahala itu tidak didapat kecuali oleh orang-orang yang sabar." Itu perkataan orang-orang soleh menasehati orang-orang yang ingin memiliki harta seperti Korun. Kesombongan Korun benar-benar telah mengundang murka Allah. Korun tentu tahu bahwa sebelumnya telah ada umat yang ditimpakan azab karena kesombongan mereka. Padahal umat-umat terdahulu justru lebih kuat dan lebih banyak hartanya. Azab Allah sungguh nyata. Allah menurunkan azab kepada Korun berupa gempa bumi dan longsor yang sangat dahsyat. Akhirnya Korun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Tak ada sedikit pun harta yang tersisa, seluruhnya bahkan rata dengan tanah. Dan tidak ada satupun golongan yang mampu menyelamatkan Korun, baik keluarga, kerabat, dan juga temannya. Ternyata harta yang selama ini dibanggakan oleh Korun justru menjadi malapetaka baginya, dan tak sedikit pun mampu menolongnya. Nah, maka binasalah Korun beserta harta kekayaannya, dikarenakan kedurhakaan dan kekufuran Korun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mesir, tepatnya di kota Fayyun, sekitar 60 km dari Kairo, dikenal satu tempat yang dinamai Buhairat Korun atau yakni Danau Korun. Nah, ternyata orang-orang di sana itu sampai sekarang masih mempercayai bahwa konon di sanalah lokasi perumahan Korun, dan di daerah itu pula ia ditelan oleh bumi. Nah, hingga kini bahkan orang-orang menyebut harta terpendam yang tidak diketahui pemiliknya dengan sebutan harta karun ya. Jadi harta karun itu ternyata istilah yang disebutkan orang-orang, yaitu mengingat dulu kisah Korun ya. Nah, kisah ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 83. Nah, ini jadi salah satu contoh manusia yang melanggar aturan Allah ya, dan juga dia itu sombong atas kekayaannya. Nah, jadi intinya apa yang bisa kita ambil dari kisah Korun, yaitu kita sebagai manusia tidak boleh melanggar aturan Allah, tidak boleh sombong, karena semua yang kita miliki itu semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena ketika kita mati, harta atau benda itu tidak akan dibawa. Yang akan dibawa hanyalah amal perbuatan kita ya, amal perbuatan baik ataupun buruk. Nanti itu yang akan menjadi tabungan kita di akhirat dan menjadi penentu apakah nanti kita akan masuk surga atau neraka. Ya, jangan sampai kita menjadi orang seperti Korun yang sombong, yang
sombong dengan kekayaannya, dengan hartanya. Nauzubillahi min zalik. Nah, itu adalah salah satu kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh orang-orang yang melanggar aturan Allah tadi, selain Fir'aun ada juga namanya Qarun. Nah, selanjutnya kisah teladan dari kisah Ashabul Kahfi atau 7 pemuda yang tertidur selama 300 tahun di dalam gua. Nah, ini kisah teladan ini ternyata Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Jadi di dalam surah Al-Kahfi itu terdapat 3 kisah di dalamnya. Nah, salah satunya yaitu kisah 7 pemuda beriman dan seekor anjing yang bersembunyi di dalam gua karena kejaran tentara raja yang kafir, ya. Baik, Ustazah akan bacakan kisahnya. Silakan disimak ya. Dikisahkan ada seorang raja yang kufur bernama Dicyanus. Ia merupakan pemimpin yang kejam dan otoriter. Merasa dirinya paling kuat dan berkuasa layaknya Tuhan, ia memberlakukan aturan yang tak boleh dilanggar oleh siapapun. Di antara aturannya, terdapat aturan yang berisi bahwa tak ada satupun rakyat yang boleh menyembah Tuhan selain Raja Dicyanus. Karena kekejaman Raja Dicyanus, tak seorang pun dari rakyat yang melanggar aturan tersebut. Mereka semua tunduk pada raja. Merasa tak sesuai dengan ajaran yang diyakini, 7 orang pemuda tidak mau menyembah raja. Mereka tetap pada keyakinannya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Raja Dicyanus mengetahui bahwa ketujuh pemuda tersebut tetap beriman kepada Allah dan tidak menyembahnya. Kemudian ketujuh pemuda tersebut disuruh menghadap raja. Mereka ditawari berbagai hal bernilai seperti kekuasaan, jabatan, wanita, dan juga karena keyakinan hatinya yang teguh, para pemuda atau ketujuh pemuda tersebut mereka menolak tawaran raja dan tetap memegang teguh tauhidnya atau keyakinannya, yaitu Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban mereka semakin membuat Raja Dicyanus marah. Ia mengancam bahwa ketujuh pemuda tersebut akan dibunuh dalam beberapa hari jika tetap tak mau menyembah raja. Mereka atau ketujuh pemuda tersebut bertekad akan mempertahankan keimanannya dan lebih memilih mati daripada harus menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka bertujuh melakukan kesepakatan untuk bersembunyi di dalam gua. Lantas berangkatlah mereka bersama dengan seekor anjing sebagai petunjuk jalan. Setelah sampai di dalam gua, mereka beristirahat dan tertidur karena kelelahan, sementara si anjing berjaga di pintu gua. Raja yang marah kemudian memerintahkan para tentaranya untuk mencari pemuda-pemuda pembangkang itu. Namun mereka gagal untuk mencarinya. Sampai pada akhirnya raja mengerahkan seluruh rakyatnya untuk mencari pemuda-pemuda tersebut dengan imbalan barang siapa yang menemukannya maka akan diberi hadiah. Walau terus berlalu, zaman berganti, kerajaan yang dulu telah tergantikan dengan kerajaan yang bebas dalam menjalankan keyakinan rakyatnya. Sementara itu, ketujuh pemuda yang tertidur di dalam gua terbangun, lantaran merasa lapar. Kemudian mereka mulai saling bertanya-tanya, berapa lama mereka tertidur? Salah seorang dari mereka menjawab, mungkin setengah jam, dan yang lainnya menjawab, mungkin 1 jam. Tak ada yang tahu berapa lama tepatnya mereka tertidur. Setelah itu, seorang dari mereka pergi ke pasar untuk membeli makan sambil mengawasi apakah ada mata-mata Raja Dicyanus. Sesampainya di pasar,
Penjual keheranan saat pemuda itu menyerahkan uang untuk membayar. Dibawanya pemuda itu ke hadapan raja yang soleh. Setelah menceritakan ia sebenarnya, pemuda tadi dipeluk oleh raja yang soleh yang menangis karena haru. Kemudian raja menceritakan bahwa Raja Dicyanus telah meninggal 309 tahun yang lalu. Sungguh pernyataan yang membuat kaget pemuda tadi. Ia tak menyangka mereka telah tertidur selama 309 tahun. Subhanallah. Raja yang saleh lantas menjemput pemuda-pemuda yang masih berada di dalam gua. Mereka ditawarkan untuk tinggal di dalam istana. Namun ketujuh pemuda tersebut menolak dan memilih tinggal di dalam gua. Beberapa waktu kemudian, Allah mengambil ruh mereka dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, ketujuh pemuda tersebut meninggal dalam iman yang teguh untuk selama-lamanya. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa ya kisah ini. Nah, mungkin kalau di pikir-pikir kayaknya nggak masuk akal, tapi itu terjadi ya pada ketujuh pemuda tersebut. Itulah kekuasaan Allah. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama, Allah akan senantiasa menjaga hambanya yang beriman dan taat kepadanya. Nah, contohnya seperti tadi ya, para pemuda tadi dijaga oleh Allah selama 309 tahun. Tapi mereka hanya merasa tertidur setengah jam atau sampai 1 jam. Ternyata tanpa mereka sadari, mereka telah dijaga Allah selama 309 tahun. Luar biasa. Nah, yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini yaitu senantiasa memuji dan selalu bersyukur pada Allah, karena Allah telah mengatur manusia, ya. Jadi kalau kita selalu memuji dan bersyukur pada Allah, berarti kita meyakini bahwa Allah itu memang Maha Pengatur, yaitu mengatur seluruh alam semesta, manusia, kehidupan di dunia ini, ya. Nah, yang ketiga, dengan menyimak kisah ini, yaitu kita harus rajin membaca Al-Quran, ya. Jadi membaca dan juga memahami. Nah, ternyata kan kisah Ashabul Kahfi ini Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, jangan lupa juga kita memahami dan juga membaca artinya supaya lebih paham lagi tentang Al-Quran. Nah, yang keempat, dalam keadaan senang atau susah, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu adalah tempat berlindung bagi seluruh manusia. Jadi mau kita dalam keadaan senang, mau kita dalam kesulitan, kita dalam kesusahan, jangan lupa anak-anakku solih-solihah harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, khair, solih-solihah. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja ya yang akan Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan setelah tadi menyimak kisah-kisah tentang orang-orang yang pertama tadi kisah Korun, orang atau manusia yang melanggar aturan Allah, dan juga tadi ada Fir'aun, dan juga kisah teladan dari 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua, yaitu kisah Ashabul Kahfi yang bersembunyi selama 309 tahun dari kejaran raja yang jahat karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dari kisah-kisah tadi bisa memperteguh keimanan kita, memperkuat keimanan kita bahwa kita itu harus taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan juga kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha mengatur. Oke, khair, solih-solihah. Syukran kasiran. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat, bisa berkah, dan juga bisa diamalkan di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.